Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Letnan Jenderal Afif Kochavi memastikan pihaknya dan Amerika Serikat sepakat mempercepat rencana operasi melawan Republik Islam Iran. Pada awal November 2022, Kochavi melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan membahas peningkatan kerjasama strategis militer Israel dan Amerika dalam menghadapi tantangan regional dengan fokus utama terhadap Iran. Kedua belah pihak juga membahas komitmen mereka untuk memastikan bahwa Iran tidak pernah memperoleh senjata nuklir. Lalu kenapa Amerika Serikat khawatir soal Palestina ketika Benyamin Netanyahu kembali ke puncak pemerintahan Israel? Dan ini menarik dibahas. Untuk membahasnya saat ini saya sudah terhubung via telepon dengan jurnalis senior Nu'im Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nu'im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurdian, apa kabar? Bang Nu'im, rupanya gangguan komunikasi kita juga mungkin ini menandakan adanya juga gangguan antara Amerika dan Israel nih Bang Nu'im. Sebetulnya apa yang terjadi Bang Nu'im? Apa ketakutan Amerika ini terhadap Benyamin Netanyahu ketika menjabat lagi sebagai Perdana Menteri di sana Bang Nu'im? Benyamin Netanyahu ini terkenal sangat radikal. Jadi tidak begitu peduli terhadap apa yang dikatakan oleh umat manusia secara keseluruhan, termasuk Amerika Serikat. Padahal dia sekarang ini masih punya masalah hukum. Dia masih tersandung masalah hukum. Di pengadilan dia masih punya masalah. Tapi dia memenangkan pemilihan umum dan dia sekarang melakukan koalisi dengan pihak-pihak sayap kanan yang sudah terlalu radikal. Pihak-pihak seperti Ben Gvir. Ben Gvir ini pertama tidak mau kalau sejengkal tanah pun di Palestina diberikan kepada bangsa Palestina. Mereka ini luar biasa kejamnya, bengisnya terhadap bangsa Palestina. Mereka ingin agar di tepi barat yang konon sampai sekarang ini masih dipertahankan karena nanti kalau Palestina sampai mempunyai negara sendiri, maka tepi barat itulah wilayah mereka dengan ibu kotanya katanya di Yerusalem Timur atau Al-Quds Timur. Nah, kalau bagi Ben Gvir tidak mau, dia tidak mau sejengkal tanah pun dia tidak mau memberikan kepada Palestina. Dia ingin membangun permukiman-permukiman di tepi barat. Dan Amerika dalam hal ini kan kecolongan. Soalnya begini, Nurdian, Amerika dengan begitu tegas melakukan kutukan terhadap Rusia karena melakukan sesuatu di Ukraina. Tetapi Amerika tidak berani mengatakan sesuatu dengan tegas kepada Israel yang padahalnya sudah puluhan tahun melakukan apa yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina sekarang ini, Israel melakukannya terhadap bangsa Palestina. Tahun ini, tahun 2022 ini, sudah lebih dari 200 orang Palestina yang tewas. Mereka kan berhadapan, ini kan ibarat kata orang kita. Palestina itu macam timun, Israel itu macam durian. Nah, timun ditimpa durian, bisa dibayangkan kayak apa jadinya. Dan tidak bisa bikin apa-apa. Amerika tidak berani. Saya mengikuti misalnya ucapan Menteri Luar Negeri Amerika. Dia begitu halus. Memang dia mengatakan kepada Israel, janganlah melakukan apa yang telah kamu lakukan. Karena biar bagaimanapun, adalah suatu kenyataan bahwa yang namanya jalur Gaza atau jalur Gaza itu adalah sebenarnya penjara terbesar di dunia, di mana hampir 2 juta orang terkurung. Di bagian depan dikurung oleh Israel, di bagian belakang dikurung oleh Mesir. Untuk itu Mesir mendapatkan hampir $1,5 miliar setiap tahun dari Amerika Serikat. Sedangkan Israel mendapat paling sedikit $3 miliar dari Amerika Serikat tiap tahun. Bang Nu'im, apa yang bisa dilakukan oleh ini? Maaf Bang Nu'im, apakah ini artinya bahwa Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden ini tengah mencoba membangun kembali citra Paman Sam, negara Paman Sam sebagai negara yang katakan adil dan tidak memihak, bahwa Amerika ini mencoba untuk memberikan pesan keadilan kepada dunia gitu dengan bersikap netral terhadap konflik Palestina, Bang Nu'im? Memang paling dekat sebenarnya, Israel itu paling dekat dengan Partai Demokrat. Tapi kita melihat bahwa Donald Trump, dia menyalahi segala macam, dia lebih dekat lagi, mencoba untuk lebih dekat lagi kepada Israel itu. Tetapi barangkali tidak secara ikhlas. Kalau Partai Demokrat memang dari dulu diketahui sangat dekat. Dan termasuk dalam hal ini sebenarnya yang sangat barangkali membuat kita resah, membuat kita kecewa adalah Barack Obama. Yang saya kasihkan sedikit, berikan sedikit latar belakang. Pada waktu itu ketika baru terpilih, Barack Obama menyampaikan pidato di Universitas di Kairo. Dan dia mengatakan bahwa dalam persoalan Palestina, maka Israel tidak boleh lagi membangun permukiman baru. Baru dia ucapkan itu,
berapa hari kemudian Israel mengumumkan akan membangun permukiman baru. Apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika pada waktu itu, Hillary Clinton. Ya sudah, jangan kita bicarakan mengenai pembangunan permukiman baru. Jadi kita usahakan terus supaya Israel dan Palestina bisa damai. Jadi Israel ini sebenarnya memegang, kalau ibaratnya layang-layang, dia memegang teraju. Dia yang mengendalikan kemana layang-layang itu, ke kiri atau ke kanan, menduki atau naik dan sebagainya. Tidak bisa berbuat suatu apa. Karena ada alasan-alasan. Pernah saya tulis dalam sebuah buku, membongkar kesaktian Israel. Kenapa Amerika itu merasa perlu untuk tetap mempertahankan Israel? Ini keajaiban dunia, Nurdian. Bahwa Israel itu bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada misalnya gugatan. Ini adalah sesuatu yang ajaib betul-betul karena di abad ke-21 ini. Ya. Dan kalau bisa dikatakan bahwa apakah sikap Amerika Serikat ini juga sebagai bentuk upaya untuk mencoba membangun dialog atau kepercayaan dengan dunia Islam yang sempat renggang di masa era Donald Trump kemarin, Bang Nuim? Tapi kan kita melihat di masa era Donald Trump, beberapa negara Arab termasuk Sudan, di mana orang-orang cerdik cendekiawan kita dalam bidang agama, ulama kita mendapatkan S3-nya misalnya belajar agama di Sudan. Sudan, Uni Emirat Arab, Bahrain, semuanya ingin berhubungan dengan Israel. Mau bilang apa? Ini kenyataan. Mereka di satu sisi mengatakan ya kita tetap berpihak pada Palestina, tapi di lain sisi mereka nampaknya begitu ya semacam kata orang kita in the oil lah dengan Israel. Ini sesuatu yang tidak masuk akal di abad ke-21 sekarang ini, bahwa Israel bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa ada yang berani mengutuknya. Terutama kita ingin tentunya Eropa dan Amerika, karena mereka begitu gigihnya, begitu sengitnya mengutuk apa yang dilakukan oleh Vladimir Putin terhadap Ukraina. Tapi mereka tidak bisa mengatakan, mengucapkan sesuatu kritikan saja mereka tidak berani. Jangankan bertindak, mengucapkan kritikan saja tidak berani. Nah, ini dipakai alasan bahwa Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang mampu untuk menjinakkan Iran. Karena negara-negara Arab konon tidak mampu untuk menjinakkan Iran. Dan mereka takut kepada Iran. Karena Iran Syiah dan negara-negara Arab itu umumnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Memang di Arab Saudi itu ada juga tempat-tempat kekuatan Syiah di sana. Jadi ini semuanya pakai alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Kenyataannya bahwa apa yang terjadi di Palestina sekarang ini adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, dan umat manusia bersalah secara keseluruhan karena tidak berani mengucapkan, bahkan mengutuk. Jangankan bertindak, mengutuk saja pun tidak mampu. Begini, barangkali Nurdian ingat itu dalam tahun 67 terjadi perang Teluk antara Israel dengan negara-negara Arab. Ketika itu pesawat Israel melakukan serangan terhadap kapal-kapal perang Amerika. 34 orang tentara dan pejabat-pejabat Amerika tewas. Ketika dilaporkan hal ini kepada Presiden Lyndon Johnson, dan waktu itu dikatakan bahwa telah dikirim pesawat untuk memburu pesawat-pesawat Israel yang menyerang kapal Amerika itu, Lyndon Johnson langsung mengatakan tidak, panggil kembali itu pesawat-pesawat Amerika. Akhirnya dikatakan, oh tidak sengaja, kita pikir itu kapal-kapal musuh, Jadi Amerika ini, ini kita lihat kan baru saja kejadian. Seorang wartawan Al Jazeera, warga negara Amerika, memang dia orang Palestina, Shirin Al-Khari, dia ditembak, sudah dikatakan ditembak, tewas ditembak oleh tentara Israel. Tapi Amerika bilang, oh kita masih mengumpulkan bahan, kita masih tidak berani. Karena apa? Ada alasannya. Ada dua faktor di sini. Faktor pertama adalah karena faktor agama. Karena orang-orang evangelical di Amerika yang percaya kepada apa yang termaktub di dalam bab wahyu dalam Injil, di situ mereka mengatakan, di situ dalam bab wahyu itu dikatakan bahwa kedatangan kembali Yesus Kristus ke bumi dari langit diiringi dengan menunggang kuda putih, diiringi oleh 2 juta malaikat, akan terjadi apabila semua orang Yahudi yang berada di permukaan bumi ini, yang jumlahnya kira-kira 14 juta sekarang ini, berkumpul di satu tempat. Nah, jadi mereka mengatakan tempat itu adalah di Israel, di Palestina. Karena apa? Karena kalau sekiranya Nurdian ke Amerika, itu setiap ada buku, ada mengenai akhir zaman, mengenai the second coming, kedatangan kembali Yesus Kristus, itu sangat laris. Karena banyak orang di sana itu yang sudah tidak sabar agar kedatangan kembali itu bisa terjadi. Dan mereka itu menganggap dengan mempertahankan Israel sehingga menjadi lebih luas,
maka semua orang Yahudi di seluruh dunia akan tertarik dan mereka akan semuanya kembali ke Israel. Nah, setelah itu akan datanglah kata mereka Yesus Kristus dalam kedatangan kedua. Itu dikatakan terutama oleh orang Protestan. Ya. Kedua, ini juga menarik. Ketika Amerika pernah mencoba untuk mencela Israel atau memperingatkan Israel, Israel mengatakan kepada Amerika, kamu nggak bisa ngomong apa-apa. Apa yang telah kamu lakukan terhadap pribumi Indian? Apa yang telah kamu lakukan terhadap pribumi Indian di Amerika? Kamu bantai berapa juta mereka yang kamu bantai. Nah ini jadi Amerika merasa tidak bisa berbuat suatu apa. Betul-betul terkungkung, tidak bisa berbuat suatu apapun terhadap Israel. Saking ini ada sesuatu yang aneh bin ajaib, dan ini menurut saya keajaiban, salah satu keajaiban dunia. Berbicara soal Palestina, Bang Nuim, apakah ini kemudian ada kesepakatan antara Amerika dan Israel terkait Palestina yang saat ini Amerika Serikat sudah mewanti-wanti Israel agar tidak memperluas kependudukan dan pencaplokan ilegalnya di tepi barat, Bang Nuim? Ya, tapi kan Israel tidak pernah mengindahkan semua itu. Ada satu, ini kelakar ya, tapi ini humor politik. Pernah ada yang mengatakan, karena kedekatan Israel dengan Amerika begitu rupa, kenapa Israel tidak menjadi salah satu dari negara bagian Amerika, menjadi negara bagian ke-51? Yeah. Israel bilang, untuk apa menjadi negara bagian? Sekarang kita kendalikan Amerika kok. Ngapain kita dikendalikan oleh Amerika? Nah, begitu. Tidak bisa berbuat sesuatu apa. Seperti dikatakan, bahwa terutama di zaman Barack Obama, ini yang sangat mengecewakan. Di zaman Barack Obama itu sangat mengecewakan. Karena dialah yang telah mengusahakan kepada Kongres agar merestui alokasi dana sampai 38 miliar dolar untuk Israel untuk jangka waktu sampai 10 tahun. Jadi tiap tahun itu lebih dari 3,8 miliar diberikan kepada Israel. Ini sesuatu yang tidak masuk di akal. Banyak orang mengatakan, oh iyalah Amerika tunduk kepada Israel kan karena orang Yahudi. Karena dia orang Yahudi banyak duitnya. Bukan Amerika yang memberikan duit kepada Israel. Bukan Israel yang memberikan duit kepada Amerika. Kebalikan. Bukan Israel yang memberikan duit kepada Amerika. Amerika yang habis-habisan memberikan uang kepada Israel. Bahkan pernah ada satu laporan yang mengatakan ketika itu diketahui di Amerika ada sekian banyak anak-anak yang tidak mampu oleh orang tuanya diberikan sarapan pagi hari. Maka dialokasikan dana. Tiba-tiba Israel memerlukan bantuan dalam soal bela diri atau pertahanan dirinya. Itu uang itu diberikan saja kepada Israel. Sampai begitu. Jadi kalau diperhatikan ucapan-ucapan para pemimpin Amerika, termasuk Menteri Luar Negerinya sekarang ini, kelihatan sekali mereka itu ngendoro. Takutnya bukan main, hormatnya luar biasa. Yeah. Betul. Ini menarik sekali karena semua orang mengetahui bahwa Israel itu secara ilegal, secara tidak sah memiliki senjata nuklir. Ya, ada yang mengatakan 200 hulu ledak, ada yang mengatakan sampai 400 hulu ledak. Tapi apakah Amerika berani? Kenapa dilakukan pencelaan yang begitu hebat terhadap Iran? Karena Iran ingin untuk membina sarana tenaga listrik, tenaga nuklir. Tapi tidak berani mengatakan sesuatu mengenai senjata nuklir yang dimiliki oleh Israel. Bahkan ada laporan yang mengatakan ketika di zaman John Kennedy, itu Presiden Amerika John Kennedy, ketika mengetahui bahwa Israel punya senjata nuklir, dia memberikan perintah lah begitu, menuntut kepada Israel supaya itu senjata nuklir dihapuskan. Karena perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir itu harus berlaku untuk semuanya. Apa yang terjadi? Ya, tahun 1963 bulan November, dia diasasinasi. Tidak tahu kita apakah ada hubungannya atau satu kebetulan. Oleh sebab itu ketika Barack Obama jadi presiden ditanya mengenai bagaimana dengan senjata nuklir Israel yang melanggar persetujuan internasional, Obama mengatakan no comment. Tidak berani dia memberikan komentar. Jadi ini menunjukkan betapa saktinya Israel itu. Karena dia tidak mengakui misalnya Mahkamah Pidana Internasional yang ada di Den Haag. Dia sama sekali tidak mengakui. Coba Nurdian bayangkan. Ketika George Bush akan menyerang Irak, alasannya selain dusta-dusta yang disampaikan oleh Colin Powell sebagai Menteri Luar Negerinya pada waktu, adalah bahwa kepada Irak
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan lebih dari 12 resolusi, Ya. tetapi tidak diindahkan oleh Irak katanya. Bagaimana dengan Israel? Sudah lebih 60 resolusi yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Israel, tapi tidak diindahkan sama sekali. Anjing menggonggong kafilah berlalu, ini dia kejadiannya. Nah, Ini kan ini yang ya, membuat kita bertanya, ya, kenapa betul. ini bisa terjadi di abad ke-21 ini? Nah, ini kan artinya sikap-sikap Israel ini juga berbanding lurus juga dengan kebijakan-kebijakan pemimpinnya, Bang Nuim. Kemudian Oh iya, Benyamin Netanyahu ini merupakan salah seorang politikus yang sosok yang paling dominan dalam sejarah Israel. Pernah menjadi kapten pasukan elit, kemudian digambarkan oleh media di Israel sebagai pemecah belah, bahkan lawan-lawannya sendiri menyebut di Israel itu sebagai berbahaya bagi demokrasi Israel sendiri. Apakah sikap-sikap seperti ini yang kemudian ditakuti Amerika Serikat, bahwa kemudian Israel akan menjadi kacau gitu, atau seperti apa Bang Nuim sebetulnya? ya, jelas ini Partai Likud ini dipimpin oleh Benjamin Netanyahu. Dia seperti dikatakan tadi, pernah di angkatan bersenjata. Dan dia termasuk salah seorang presiden terlama, Perdana Menteri terlama Ya. di Israel. 12 Dan tahun ya. setelah, ya, begitu ada masalah di pengadilan masih dipilih oleh rakyat Israel. Karena mereka menganggap dia tidak akan kompromi dengan Palestina. Karena masih banyak di Israel itu yang tidak mengendaki adanya orang Palestina di negeri Palestina sendiri. Sehingga seperti Nurjan mengetahui, di misalnya kalau kita pergi ke Libanon, di sana ada kamp pengungsi, Ya. Sabra dan Shatila. Itu penghuninya adalah orang-orang Palestina. Mereka tidak dibolehkan kembali ke Palestina. Israel tidak mau terima itu. Oh, tidak mau. Di mana hak asasi manusia? Itu negeri mereka. Rumah mereka diambil. Rumah mereka sekarang pun banyak rumah orang-orang Palestina yang dirobohkan begitu saja. Dilakukan perobohan ini ya dengan seenaknya. Nah, ini Benjamin Netanyahu salah seorang yang tidak begitu peduli terhadap semua ini. Dia pokoknya memberikan kesan kepada bangsa Yahudi. Ini adalah wilayah kita. Ini adalah tanah kita. Dan kita adalah orang pilihan. The chosen people. Kita adalah orang pilihan. Maka kita berhak untuk berada di sini dan tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh siapapun di permukaan bumi ini. Tidak ada yang bisa dan tidak ada yang berani. Dan Netanyahu salah seorang presiden yang memang sangat keras. Ya. Kalau tahu misalnya persetujuan Oslo, itu kalau zaman Netanyahu tidak mungkin terjadi. Itu orang-orang seperti Netanyahu ini dianggap oleh banyak orang di Israel adalah Perdana Menteri yang paling mereka butuhkan karena dia tidak mengenal kompromi dengan bangsa Palestina dan dengan siapapun. Dan tidak ada siapapun di permukaan bumi ini yang bisa mengaturnya. Kecuali pernah satu kali beberapa tahun yang silam terjadi serangan oleh Israel terhadap Libanon. Di situ Hizbullah bertahan dan melakukan perlawanan yang sangat gigih. Mula-mula Amerika, Inggris dan semua mendiamkan saja. Mereka mengatakan berikan Israel 1 minggu. Mungkin dah selesai 1 minggu habis Hizbullah. Tidak selesai. 2 minggu. Tidak selesai. 3 minggu. Tidak selesai. 4 minggu. Tidak selesai. Akhirnya 31 hari mereka mengatakan kepada Israel berhentilah. Kenapa? Nanti kalian dipermalukan. Gitu. Masa Hizbullah yang begitu kecil kalian nggak bisa tumpas habis. Kalau mereka menganggap bahwa Israel pada waktu itu mampu untuk menumpas Hezbollah, mereka akan berpangku tangan saja. Tidak akan menganjurkan kepada Israel supaya menghentikan serangannya terhadap Libanon. Ya. Jadi kita lihat permainan mereka ini, ya kita sebagai manusia ya kita mengurut dada lah. Jadi kalau mereka bicara soal hak asasi manusia di sana dan sini, kita barangkali mengatakan kenapa kamu tidak bercermin diri untuk melihat apa yang telah kamu lakukan. Jadi seperti dikatakan tadi, bahwa Amerika itu juga punya kelemahan. Kelemahan adalah perlakuan di masa lalu terhadap bangsa Indian, pribumi. Ya. Waktu orang kulit putih masuk ke apa yang sekarang ini adalah Amerika Serikat, itu ada kira-kira 5 atau 6 juta orang pribumi. Pada tahun 1800 sudah tinggal 600.000. Penyakit disebarkan, ada yang secara sengaja, yang tidak sengaja, kemudian dengan kekuatan senjata dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya mau bikin apa? Jadi umat manusia ini sebenarnya hidup dalam kemunafikan. Kalau satu pihak melakukan sesuatu, dianggap itu melanggar hak asasi manusia, langsung dicela, langsung dikutuk, dan sebagainya. Tapi ada pihak lain yang melakukan, ya mereka hanya barangkali kata orang kita membisu 1000 bahasa. Tapi kini ada upaya Amerika Serikat, Bang Nuim. Ada upaya Amerika untuk mendekat ke Palestina. Ini kan ada upaya Amerika juga untuk membuka kembali
kantor konsulat mereka di Yerusalem begitu Bang Nuim. Iya, karena setelah apa yang dilakukan oleh Donald Trump pada waktu itu. Jadi Amerika juga kan malu, berapi-api, menggebu-gebu, melakukan celaan terhadap Vladimir Putin karena di Ukraina, tapi tidak mampu berbuat satu apa. Itu pun pembukaan kembali itu harus dikonsultasikan dengan Israel dulu. Apakah akan disetujui, direstui atau tidak. Jadi mengemis. Betul-betul Amerika tidak bisa berbuat satu apa. Kan beberapa waktu yang lalu, belum begitu lama berselang, Biden juga pergi ke Israel untuk sowan begitulah, untuk menunjukkan dukungan Amerika terhadap Israel supaya jangan nanti orang Israel merasa wah ini Amerika kok kurang hormat kepada Israel. Ini terjadi semuanya. Kita lihat siapapun yang jadi perdana menterinya, kemungkinan kalau sekiranya ada barangkali dari pihak ketiga yang menjadi presiden Amerika, kemungkinan ada yang mampu untuk mengatakan kalau kamu salah, Israel, kita akan katakan kamu salah. Kalau sekarang ini tidak bisa, ditutup-tutupi. Setiap kali, misalnya, tahun ini, kira-kira lebih dari 200 orang Palestina, termasuk 34 atau lebih, ada anak, itu setelah tewas. Ditembak begitu saja dengan senjata yang begitu ampuh. Kan Israel itu dikatakan memiliki angkatan bersenjata salah satu yang paling hebat di dunia. Mereka mengatakan selalu, ya itu kan pembelaan diri. Bagaimana membela diri? Dari Gaza itu roket yang dilepaskan dari Gaza itu adalah roket zaman kuda gigit besi, kata orang zaman sekarang. Israel itu punya steel dome, punya pertahanan udara yang sangat luar biasa. Itu roket-roket ditembak jatuh dan lain sebagainya. Lalu mereka menggerahkan pesawat-pesawat tempur mereka untuk menghantam Gaza. Barusan ini dengan tank mereka menghantam, katanya kita selalu membidik siapa yang bersalah, jihad Islami dan lain sebagainya. Tidak, yang ditembak itu anak dengan maknya yang lagi minum teh mati. Ya udah, Amerika bilang ya itu barangkali ya kesilapan dan lain sebagainya, kebetulan semuanya. Tidak berani mengatakan itu satu kesalahan dan itu patut dikutuk. Tidak berani. Perserikatan bangsa-bangsa mengatakan hal itu. Perserikatan bangsa-bangsa sekarang ini mengatakan bahwa keadaan di Israel sudah sampai ke arah titik mendidih, menggelegak, mendidih. Tapi mendidih siapa yang berani bikin sesuatu apapun? Dan mereka melakukan apa yang mereka senang, mereka inginkan. Tidak ada yang berani. Bagaimana dan apa sebetulnya yang menjadi persoalan paling sulit yang dipecahkan antara usaha-usaha perdamaian antara Israel dan Palestina? Nah, Israel tidak akan memberikan kesempatan kepada Palestina untuk punya wilayah sendiri, untuk punya negara sendiri, karena ini bertentangan dengan prinsip mereka bahwa mereka sangat berkuasa di sana dan mereka tidak mau berbagi. Oleh sebab itu mereka terus membangun permukiman-permukiman di tepi barat yang sedianya katanya disediakan untuk sebuah negara Palestina, karena sebagaimana disebutkan dalam perjanjian Oslo bahwa perdamaian antara Israel dengan Palestina hanya bisa terwujud apabila Palestina memang memiliki negara sendiri. Ya, dengan ibu kotanya di Yerusalem atau Al-Quds Timur. Nah, ya ini tidak dikendaki oleh Israel. Israel basa-basi, ya oke, mengatakan hal itu. Tetapi kan kita tahu Perdana Menteri yang mengusulkan ini sebenarnya akhirnya juga mati dibunuh, kan diasasinasi dan lain sebagainya. Rabin, ya tidak bisa. Israel tidak akan memberikan sejengkal pun tanah yang ada di Palestina kepada Palestina. Itu tidak akan mereka lakukan sampai kapanpun. Itu bisa kita hakal yakin mengatakan hal yang seperti itu. Itu tidak akan terjadi sama sekali. Dan karena ya seperti disebutkan tadi bahwa Amerika terikat karena begitu banyaknya di antara rakyatnya yang punya keyakinan bahwa tidak boleh sejengkal tanah pun diberikan kepada Palestina. Karena apa? Karena mereka mendambakan akan terjadinya suatu fenomena di mana nanti semua orang Yahudi akan berkumpul di suatu tempat. Ini untuk mengisyaratkan terjadinya kedatangan kedua. Ini yang menjadi pegangan yang sangat teguh dan ini tidak berani dilanggar oleh presiden yang ada di Amerika Serikat, siapapun orangnya. Kita dulu kan menganggap mungkin Barack Obama pernah di Indonesia, pernah ke masjid, pernah ini, kita anggap wah tidak. Malahan dia yang pernah mengatakan kalau sampai terpilih maka dia akan memindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem. Dan kemudian dialah orang yang merundingkan dengan Kongres Amerika agar membuat suatu keputusan yang menjanjikan dengan pasti bahwa setiap tahun Israel mesti mendapatkan lebih dari 3 miliar dolar
bantuan dari Amerika. Jadi tidak benar seperti dikatakan tadi. Orang suka mengatakan, yalah orang Yahudi itu banyak duitnya dia kasih ke Amerika. Tidak benar. Amerika yang kasih duit kepada Israel, bukan kebalikannya. Tidak tahu bagaimana karena pandangan yang salah ini masih tetap saja ada di benak banyak orang. Ya karena Yahudi banyak duit. Tidak benar. Tidak benar. Ada alasan-alasan seperti yang dikemukakan tadi yang membuat Amerika betul-betul terikat tangannya tidak bisa berbuat sesuatu apa. Termasuk seperti saya katakan tadi, Barack Obama tidak berani berbuat sesuatu apapun. Tapi kemudian upaya perdamaian ini juga terus dilakukan, Bang Nuim, dan selalu menemukan jalan buntu. Kenapa selalu demikian, Bang Nuim? Itu basa-basi karena tidak mau mereka berdamai. Kalau berdamai artinya kan tepi barat langsung diserahkan kepada Palestina. Mereka tidak akan menyerahkan tepi barat kepada Palestina. Apapun yang terjadi, tidak akan terjadi, tidak akan diserahkan. Tapi barat itu jelas akan terus digunakan untuk permukiman-permukiman. Sudah berapa ratus permukiman yang dibangun di daerah-daerah yang disebutkan sebagai bakal wilayah Palestina. Dan tidak ada yang berani, seperti saya katakan tadi, ketika menjadi presiden tidak lama kemudian Barack Obama pergi ke Mesir di Universitas Amerika di Kairo memberikan pidato yang mengatakan tidak boleh lagi ada pembangunan permukiman. Berapa hari kemudian Israel dengan sengaja mengatakan, kita akan bangun permukiman di barat. Dan langsung Menteri Luar Negerinya Hillary Clinton mengatakan, ya sudahlah, janganlah dibicarakan itu persoalan permukiman baru. Sudahlah kita terus cari. Jadi tidak berani. Dengan seperti saya katakan tadi, satu-satunya presiden yang dikatakan waktu itu berani menegur Israel karena memiliki senjata nuklir adalah John Kennedy. Apa yang terjadi dengan John Kennedy? Mungkin itu menjadi pelajaran untuk Barack Obama, sehingga dia tidak berani mengomentari kenyataan bahwa Israel telah melanggar peraturan internasional dengan memiliki senjata nuklir. Dan ini pernah dikatakan oleh salah seorang Perdana Menterinya, yaitu Golda Meir, perempuan yang menjadi Perdana Menteri Israel. Dalam wawancara dengan BBC, dia mengatakan, kami memiliki senjata nuklir. Kenapa? Kalau sampai kami merasa diri kami terancam akan punah, kami akan memunahkan seluruh Timur Tengah dengan senjata nuklir. Dan itu semua orang tahu. Kan ada dulu satu orang yang pernah bekerja di instalasi nuklir Israel, dia lari ke Australia. Kemudian dipancing lari ke Inggris. Setelah itu dipancing lagi agar pergi pelesiran naik motorboat di tengah laut. Dia ditangkap oleh pasukan Mossad dan langsung dibawa kembali ke Israel. Jadi hebat sekali, itu kita harus mengakui mereka hebat. Mossad itu tidak ada barangkali tolak bandingnya, tolak bandingnya. Intelijen yang tidak ada tolak bandingnya. Banyak melakukan kesalahan, seperti misalnya ketika mereka memburu orang-orang yang mereka duga sebagai pembunuh para atlet Israel yang ikut dalam Olimpiade di Jerman. Ada orang-orang tidak bersalah yang mereka bantai. Tapi kan itu persoalan yang tidak menjadi persoalan. Kenapa? Ya karena membantainya adalah orang Israel. Siapa yang meminta mereka untuk memberikan pertanggungjawaban? Tapi kalau ada satu orang di antara mereka, seorang Yahudi tewas, itu dunia gempar. Karena mereka begitu hebat dan begitu pintarnya. Apakah ini artinya perseteruan atau konflik antara Israel dan Palestina ini akan berlangsung sampai akhir zaman? Insya Allah. Sampai akhir zaman mungkin itu akan terjadi. Ini tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Satu-satunya presiden Amerika yang pernah berani menegur Israel itu Dwight Eisenhower. Presiden Jenderal Dwight Eisenhower, ini keturunan Belanda. Dia ketika itu Israel dengan Inggris dan Perancis mau berkong kali kong untuk menghancurkan Mesir karena persoalan terusan Suez. Lalu Dwight Eisenhower melarang. Makanya Presiden Jamal Abdel Nasser bisa mengambil alih Suez, terusan Suez. Tidak berani mereka melarang. Kenapa? Dwight Eisenhower ini kan punya, boleh dikatakan kerja yang luar biasa ketika dia merencanakan pendaratan sekutu di Eropa untuk mengalahkan jet Jerman Nazi atau Nazi Jerman. Jadi mereka agak segan kepada dia. Dialah orang yang mengatakan hati-hati bahwa di Amerika ini ada yang disebutkan sebagai military industrial complex, kerjasama antara industri dengan pihak militer untuk menerus membuat senjata. Dan oleh sebab itu maka perlu terus-menerus diternak peperangan. Terus peperangan itu perlu ada terus supaya senjata bisa terus dipasok, supaya kedua industri ini bisa berjaya untuk kepentingan mereka sendiri. Itu artinya inilah masalah. apakah Jadi tidak ada.
apakah pihak-pihak yang menjual senjata ketika berkonflik ini juga bisa disebut sedang menulis sejarah dengan tangan berdarah gitu, Bang Nuim? Ya, kalau itu pakai uang haram bisa dikatakan. Tapi kan bagaimana mau menghalanginya? Mhm, Kalau dalam hal itu Amerika kan tidak bisa. Dia sebagai negara besar, dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Walaupun telah dipermalukan oleh Vietnam, kemudian dipermalukan oleh Taliban dan lain sebagainya. Tapi biar bagaimanapun mereka memiliki senjata nuklir yang sangat luar biasa. Jadi orang tentunya agak segan juga kepada Amerika. Dan ya Biden bolehlah ke sana kemari bilang soal hak asasi manusia ini itu. Tapi kan itu hanya sebatas basa-basi. ya. Kalau sudah sampai kepada Israel tidak berani berbuat sesuatu apa. Artinya Karena tidak pasti ada akan satupun ditegur oleh upaya, Israel. ya upaya apapun yang dilakukan saat ini juga percuma saja gitu, Bang Nuim ya. Kira-kira begitu. Tapi ya kita tetap menghargai upaya yang terus dilakukan. Tapi kita juga tidak boleh terlalu optimis bahwa upaya-upaya tersebut akan mencapai hasil yang diinginkan. Ya. Baik, terima kasih banyak Bang Nuim sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic dan salam sehat selalu.